memakai dulu Bapak Ibu sambil melihat maketnya bangunan Lawang Sewu ada banyak sekali. Mungkin bisa dari sini, Kakak, Ibu, Bapak, silakan. Jadi sebenarnya bangunannya itu ada banyak sekali Bapak Ibu, ya kan? Bukan satu bangunan, ya kan? Jadi langsung saja, Lawang Sewu itu sebenarnya bahasa Jawa. Itu yang menamakan orang-orang atau masyarakat kita. Jadi bukan nama aslinya. Asli itu hanya istilah saja. Kalau jumlah daun pintunya totalnya itu ada 928 daun pintu. Jadi kadang-kadang kok banyak sekali karena memang cara menghitungnya sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi yang dihitung itu per daun pintunya bukan per lubangnya atau kusennya. Di situ ada depan ada satu, ini ada 4 Bapak Ibu. Ada 2 yang model kerja. Jadi satu orang bisa lebih dari 10. Terus kok sebanyak ini pintunya dibuat apa maksudnya? Memang tujuannya itu untuk sirkulasi udara. Semarang itu pesisir 8 km sudah laut, jadi untuk mengurangi kesan panasnya mereka buat pintu banyak, ada jendela, ada sirkulasi udara. Jadi fungsionalnya lebih ke sirkulasi udara. Tapi kalau nama aslinya dulu memang pakai singkatan Bapak Ibu, namanya NIS, ya kan? NIS itu kepanjangan dari Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Jadi perusahaan jalur kereta api di Hindia Belanda pertama kalinya. Jadi bukan kantor pusat ya Bapak Ibu, kantor pertama kalinya sejarah. Jadi mereka bikin bangunan semewah ini Belanda. Kereta api Tapi Belanda. itu swasta Bapak Ibu. Jadi itu miliknya pemerintahan Hindia Belanda. Iya. Banyak sekali termasuk BIOS. BIOS itu Jakarta Kota ya Bapak Ibu. Itu Batavia Ooster Spoorwegmaatschappij. Ada puluhan sih di Indonesia. Cuman kenapa kok bikinnya di Semarang bukan di Jakarta, bukan di Surabaya? Karena memang Semarang itu di tengah-tengah Pulau Jawa kan. Nah, jadi lebih dari letak geografisnya orang Belanda itu sudah tahu. Itu Lawang Sewu dijadikan sebagai kantor Ryokoku Shokkoku Kak. Itu kantor kereta api Jepang. Terus ada beberapa bagian tempat itu dijadikan sebagai markas Kenpetai, Kodobuta itu tentara khususnya Jepang. Nah, setelah Jepang keluar, terus dulu kan agresi militer Belanda kedua. Dulu sempat dijadikan markas militernya Bapak Belanda. Setelah kita merdeka, baru inilah seragamnya di zaman DKA, Jawatan Kereta Api. Berganti lagi Dakari, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Ada PJKA, Perumuka, ya kan? Makanya sekarang yang modern sekarang itu jadinya PT KAI. Ini pengelolaan Stasiun Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi ini dokumentasi transportasi dari kereta api ya, untuk jadi, zaman dulu ya. Benar sekali. Jadi dulu ada, ini kan seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satunya itu gerbong kereta api, ada lokomotif, ada kereta listrik pertama kalinya seperti ini. Dan ini apa ini moncongnya dari? Ini depannya lokomotif. Depan lokomotif. Ini cuma pakai kayu Bapak Ibu. Oh iya. Anak aja sih. Untuk replika aja ya. Obligasi sahamnya seperti ini Bapak. Ini masih asli Bapak. Jadi ada harganya, ada 1000 gulden dan lain sebagainya. Ya hampir sama seperti BIOS, ada SCS Semarang Cirebon. Asli ini? Masih asli Pak. Asli ya? Tahun 1920, 1922. Oh, cuma di kaca ya? Di Terus di belakang Ibu itu saya tunjukkan Bapak Ibu semuanya. Itu ada di gambar. Jadi awal mulanya memang mau dikuasain itu Jawa. Jawa itu ya nggak bisa cerita lagi. Perkebunannya luar biasa. Itu lanjut, bahkan di Madura sudah ada. Terus 75% jalur kereta api di Jawa ada, lanjutnya ke Sumatera itu. Di sebelah sini loh. Jadi kalau dibilang jalur-jalur kereta api yang sudah ada itu sebagian besar itu memang buatan Belanda. Cuman ada yang terus diteruskan di saat kita seperti itu. Itu ada sebuah kereta api uap tapi sudah nggak berfungsi lagi. Itu buatan Jerman. Itu yang benar-benar pakai uap Bapak Ibu. Jadi ini dulu pernah difungsikan ya? Ya, sempat difungsikan, benar sekali Ibu, Bapak. Jadi karena memang sudah nggak berfungsi, daripada rusak nggak kepake, pada akhirnya dibuat untuk istilahnya foto-foto di sini Bapak. Nah, karena memang itu sudah nggak asli lagi, istilahnya ada campuran sudah macam-macam yang nggak dipakai, akhirnya dijadikan satu seperti itu. Jadi itu yang benar-benar pakai uap Bapak Ibu. Oh yang ini. Jadi itu buatan Jerman, bukan berarti kita dulu dijajah Belanda. Hampir semua kereta uap itu didatangkan dari Belanda bukan? Karena memang dulu pada waktu itu
Jerman itu negara Eropa yang paling adidaya Ibu, Iya. Perang Dunia Kedua waktu itu Bapak. Jadi karena memang Belanda Jerman itu hampir sama seperti Indonesia Malaysia, jadi serumpun kan Ibu, jadi ngambilnya lebih dekat Iya, seperti iya. itu. Itu kan ada tahunnya, ada arsitekturnya juga sama seperti itu. Itu tahun 1913 itu Pak. Mm-mm. Jadi kalau keuntungannya di kita, kan memang kalau di Eropa itu seringnya pakainya bahan bakarnya batu bara ya Kak, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ada kayu jati. Kayu jati. Kayu jati yang kualitas rendah tentunya, karena memang kayu Ya, jati untuk fungsi pembakaran aja ya. benar sekali. Karena memang kayu jati kan Tapi ada gerbongnya sebenarnya ya. sebenarnya ada gerbong Ibu. Ada gerbong. Gerbongnya kan macam-macam. Kalau zaman dulu memang kereta uap itu sebenarnya fungsinya itu untuk mengangkut hasil perkebunan kita, bukan untuk apa-apa. Ini logonya aja ya. Ya, ini lokomotifnya belakang itu airnya Bapak. Airnya. Jadi itu ada tangki air, karena memang bahan bakarnya kan dari air terus dibakar Pak, itu yang menguap. Jadi kayak ilmu dari air mendidih itu kan kita di saat air udah lebih dari 100 derajat Celcius kan otomatis tutupnya bergerak ya, sama persis seperti itu. Gitu. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya kita masuk ke dalam melihat. Jadi batu batanya lihat nih Kak semuanya bisa melengkung dengan sendirinya. Jadi karena memang dulu itu industri mereka sudah maju Belanda, ya kan. Jadi memang ini dibawa dari Belanda ke sini. Nah, ini luarnya ada maksudnya ada keramiknya, jadi berwarna-warni seperti itu. Makanya keindahan dari sebuah bangunan bangsa Eropa itu terlihat dari seperti ini. Jadi berwarna-warni tanpa disadari kecantikannya mereka muncul dengan di saat fotografi seperti itu, ya kan. Nah, habis ini kita lanjut ke dalam ya, ke kaca mozaik yang ada di Indonesia. Nah, sebelah sini. Yang tadi saya menceritakan bahwa kenapa bangunan ini menjadi mewah, saya sebut mewah dan elit Bapak. Nah, bentar lagi kita menuju ke sebuah spot sebelah sini Bapak Ibu. Ini sebenarnya lorong apa ya? Nah, jadi begini Bu, setiap ruangan kerjanya mereka itu diapit dengan lorong. Iya. Jadi lorong itu fungsinya buat sirkulasi udara, ruangan yang memang sirkulasi udaranya itu lebih keluar masuknya lebih bebas. Iya, ini plafonnya juga tinggi ya. Kalau mereka tingginya memang standarnya Eropa Ibu. Ya, jadi seperti itu. Kalau Ini bangunannya masih kokoh loh Mas, ini luar biasa loh. Padahal makanya sudah itu. umurnya- Jadi dari bahan baku material yang luar biasa Ibu, jadi yang kualitas yang pertama, jadi itu menjadikan kualitas sebuah bangunan itu menjadi sampai sekarang itu bisa bertahan tanpa pengecualian, tanpa menghilangkan dari sebuah perawatan. Karena memang sistem mereka itu Kak, apapun itu semua dirawat. Nah, kalau nggak ada perawatan, bangunan pasti rusak. Salah satunya seperti itu. Coba matikan. Pemandangan ini biasanya lebih ke gereja ya Bapak Ibu. Iya, betul, betul. Makanya di Indonesia adanya cuma di sini. Di Iya. Jakarta ada bangunan Belanda tapi nggak ada kaca mozaiknya. Ya kan, Bu? Itu apa namanya, motifnya itu ada berupa simbol-simbol atau enggak? Atau cuma Jadi, sekedar gambar? Ada Nanti makna? ada maknanya Ibu. Oh, ada makna. Bapak semuanya. Jadi ini saya ceritakan karena memang kita dulu itu negara jajahan Belanda, ya kan. Maka di atas sendiri itu ada logo kerajaan Belanda. Oh, Itu kan ada mahkota, Iya. ada singa berdiri itu kan Bapak Ibu. iya, iya. Nah, itu kan kerajaan Belanda logonya. Turun sedikit ke bawah, ya kan, yang ada pedangnya, itu Batavia Ibu. Oh, Jadi Belanda, Jakarta zaman dulu, Iya. Belanda. iya, iya. Terus samping kanannya yang ada wanita berdiri, singanya duduk, itu Semarang Tempo dulu zaman Belanda. Terus di bawahnya itu ada flora fauna, Ya. banyak sekali karena negara kita luar biasa, ada Iya. ayam, ada burung yang coklat itu ya putih ayam, terus ada pala dan lain sebagainya karena negara kita luar biasa. Iya. Terus apa hubungannya sama kereta api? Nah, betul. Nah, kan? Apa hubungannya? Pasti mereka sambungkan. Jadi di dalam hubungan sama kereta api mereka gambarkan dalam dua mitologi wanita. Iya. Jadi mitologi Yunani itu yang merah itu Dewi Venus. Di tangannya itu ada api itu Ibu, Bapak semua. Ya kan? Berarti sumber api. Yang biru itu Dewi Fortuna. Dan Dewi Fortuna itu membawa gentong isinya air, berarti sumber air sama sumber api udah. Iya. Di tengahnya itu ada yang warnanya gold atau emas itu Iya. yang hijau. Itu flying wheel, itu logo kereta api, roda bersayap. Oh, Di atas bawahnya flying wheel itu ada putih-putih asap. iya, iya. Jadi dari sumber air dibakar keluar asapnya itu yang menjadikan roda kereta api jalan. Sesimpel itu.
Terus yang potongan kecil kanan kiri apa sih? Nah, ini saya jelaskan yang potongan kecil kanan kiri ya. Ya. Yang sebelah kiri dulu, Ya. itu ada merah putih merah paling tengah. Mm-mm. Itu logo kota Amsterdam, ibu kotanya Belanda. Oh, Mungkin kakak cowok-cowok ini yang pernah nonton film, mohon maaf film sepak bola bapak ibu. Sepak bola Amsterdam kan lambangnya itu XXXX. Ya bapak. Terus di bawahnya itu ada pelaut, laki-laki sama perempuan, ya kan. Terus sedikit ke bawah itu ada hijau putih, itu ada rusa, floranya lagi, faunanya lagi. Terus yang tengahnya ada lokomotif, samping ini yang warna kuning biru itu ikan, ya. ya kan. Nah itu yang sebelah kiri. Terus potongan yang sebelah kanan, nah ini di tengahnya itu ada yang gambar bango itu bapak ibu. Ya, Itu tengah. kota Den Haag kan. Oh, Den Haag, betul. Jadi pemerintahan. Di Belanda pusatnya di kota Den Haag, seperti itu. Turun sedikit ke bawah itu ada ratu. Ratu. Itu ada istilahnya kan untuk kerajaan. Iya. Seperti itu. Turun ke bawah lagi yang biru itu kepiting, di tengah ada kapal, dan sampingnya ada ular. Seperti itu. Jadi mereka lebih ke complicated seperti itu. Jadi yang di depan kita itu ada bangunan yang baru, jadi selisih 12 tahun Bapak Ibu. Ya. Jadi bahan material yang berbeda, ya kan? Ini juga perkantoran. Perkantoran, Oh, ini cuman tetap yang bikin perkantoran. Belanda. Oke. Jadi tahun 1915 itu kereta api mereka itu mengalami kemajuan. Kan? Banyak karyawan, mau nggak mau mereka butuh tempat. Ya. Tapi akhirnya mereka bikin bangunan yang desainnya sama, tapi bahan materialnya berbeda. Bapak kakak lihat tuh, itu kan ada batu bata melengkung warna, di sini ada nggak? Nggak ada. Jadi bukan semen, istilahnya kualitasnya lebih rendah. Nah, terus di sana pakai batu granit, belum tidak semuanya pakai tulangan besi, Bapak. Jadi tidak pakai tulangan besi, sedangkan yang di sini sudah hampir 75% pakai tulangan besi semua. Terus biasanya bangunan Belanda itu selalu 2 lantai kan, ya kan. Tapi kalau kita lihat dari sini semua ada 3 lantai. Paling atas sendiri yang lantai 3 itu sebenarnya bukan untuk ruangan kerja dan lain sebagainya. Itu fungsinya untuk dak. Dak itu bahasa Belanda, seperti orang Jawa bilang, omahmu wis mbok dak dulu. Nah, itu bahasa Belanda. Di dak itu di apa ya? Lantai ya? Nah, dak itu artinya itu atap, Bapak Ibu. Oh, atap. Nah, kalau di tempat kita namanya plafon, benar Bapak. Kalau untuk bangunan-bangunan namanya rooftop, Kak. Fungsinya untuk apa? Peredam panas, peredam hujannya di sini. Mas, kalau ini pohonnya umurnya berapa, Mas? Nah, ini Ibu, di belakang semua depan kita ini ada pohon mangga yang usianya sudah 103 tahun. 103 Mangga tahun. tali jiwo, lali jiwo. Oh, lali jiwo. Nah, Bu, Lah, saya punya dulu di rumah. masih berbuah sama Oh, sekali. iya? Bapak Ibu. Oh. Ya, berbuah. Kecil-kecil. Oh. Ya pasti udah tahu lah. Kalau batunya itu ada artinya, Mas? Enggak, ini baru untuk perkembangan sekarang aja buat lebih asli aja untuk taman. 103 tahun. Sama yang kita aja tuan ini. Ya. Padahal sebenarnya di bawah ini kan basement itu bukan bunker ya Kak. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu susah membedakan antara bunker sama basement. Kalau bunker itu kan istilah militer. Mereka untuk pertahanan. Kalau ini kantor kereta api, ngapain mereka bikin bunker? Nah, terus fungsinya basement mereka itu untuk apa sih? Jadi di bawah itu bentuknya kolam-kolam setinggi 80 cm Kak. Ada banyak sekali. Itu fungsinya untuk nampung air hujan sebenarnya. Kakak lihat nih, talang air hujannya turun ke bawah. Ada sungai nggak di bawah? Sana nggak ada kan? Oh, iya. Terus airnya dimasukkan kemana sih? Di bawah bangunan. Nah, di saat musim hujan, kan airnya kan turun semua ditampung penuh. Nah, di saat musim kemarau Bapak, berfungsilah air yang ditampung itu menjadi pendingin ruangan secara alami. Jadi mereka udah pakai ilmu kapilaritas pada waktu itu. Udah canggih juga ya? Sudah Ibu. Jadi Teknologinya. karena memang mereka kalau dibilang teknologi canggihnya belum, tapi mereka menuju ke yang canggih. Karena memang belum ada kipas angin, AC. Cara mereka istilahnya menjadikan bahan-bahan natural seperti basement, batu-batu granit itu karena memang dingin, pada akhirnya mereka gunakan untuk pendingin ruangan. Nah, mengantisipasinya seperti itu. Tapi dari dulu sampai sekarang belum pernah terjadi kejadian seperti itu. Tapi mereka udah mengantisipasi. Kenapa mereka bisa seperti itu? Satu, profilnya yang bikin bangunan ini siapa? Belanda. Ya. Belanda, Netherlands, itu kan tanah di bawah artinya, ya kan? Terus mereka itu jagonya air Bapak Ibu, jangan kita lihatkan. Makanya kan namanya kota-kotanya Amsterdam, bendungan, ya kan? Kincir angin. Nah, negara mereka aja daratannya lebih rendah, apalagi cuman pesisir seperti negara seperti punya kita.
Nah, itu berwarna berarti awal. Kalau yang bangunan Kalau yang bangunan depan ini apa ini? ini untuk kalau zaman Belanda dulu tempat percetakan karcis Bapak Ibu. Oh, percetakan. Oh, tiket untuk tiket. kecil itu Ibu. Oh iya. Kartu kayak kartu domino itu. Enggak itu segini. Ini Kak. Saya luruskan Ibu, kadang-kadang masyarakat itu udah larinya ke penjara Ibu. Kata, jadi dulu itu sempet kuasain Jepang. Iya. Nah, ya kan. Ada pertempuran 5 hari di Semarang. Karena memang di zamannya Jepang itu belum ada bukti otentik Ibu tentang apa yang dulu dikuasai Jepang, Pak. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang dari pihak dari kereta api pun belum bisa menceritakan tentang apa sebenarnya di zaman Jepang. Iya, iya. Itu hanya konon katanya Ibu, jadi dari pejuang-pejuang kita dulu, karena memang kita harus membutuhkan informasi yang valid biar masyarakat kita itu tidak terjerumus dengan katanya-katanya. Kita ke sana sambil melihat itu sungainya kecil yang tadi saya bilang untuk mengantisipasi di saat intensitas air hujannya meninggi. Ini Bapak. Oh, ada ini ya. Jadi saya tidak bohong. Jadi kalau di pembatas Lawangsewu itu sungai kecil nih Pak. Ini zaman Belanda Pak. Jadi di saat ketinggiannya area di atas rata-rata, mereka buangnya pakai mesin pompa manual. Jadi kalau dibilang itu extraordinary, dalam arti darurat Pak. Baru terjadi dibuang airnya. Tapi dari dulu sampai sekarang itu kejadian kalau air ini pernah meluap di desa. Iya, iya. Terus itu di gambar itu. Dan ini lorong sama difungsikan Sama, untuk jadi begini Bapak Ibu, hampir semua bangunan karena sini banyak banget ya lorongnya. ada lorongnya. Lorongnya itu fungsinya buat sirkulasi udaranya itu lebih lancar Bapak Ibu. Ya kan? Tuh, atas sendiri jendelanya banyak. Jadi sirkulasi udara mereka itu tidak menggantungkan dari sebuah. Ini kelihatan Eropa banget loh ya. Ya? Ya, Bangunannya? semuanya Eropa Ibu, cuman ini lebih ke modern aja sih. Iya, iya. Karena memang di sini kan karena memang lebih sebenarnya kan batu batanya nggak ada ya kan ya. Batu bata yang berwarna maksud saya. Jadi lebih ke yang modern. Tetap bikinan Belanda, tetap pakai kerja rodi. Cuman bedanya di sana lebih kualitasnya bahan materialnya lebih unggul daripada yang bangunan. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Dari sini besar ini toiletnya sebenarnya ini yang masih berfungsi dengan baik. Lihat nih, dari lantai 1, lantai 2 itu ada toilet. Masuk aja. Jadi dari dulu sampai sekarang toiletnya masih bagus. Seperti ini wastafelnya nih Kak. Marmer asli Ibu, Kakak. Ada stempelnya dari pabriknya. Tuh lihat. Marmer asli ya. Sedang. Nah, ini wastafel masih bagus ini sedang. Terus tempat buang air kecilnya untuk laki-laki samping kanan kiri ini Bapak Ibu. Bukan foto ya? Bukan. Mungkin yang terbaik sekarang itu kan. Foto ini kan Zaman dulu nggak ada saingannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dengan guide-nya untuk di Lawangsewu ini mengenai cerita dan bagaimana ini kantor dulu berdiri. Nah, di belakang kita ini sangat terlihat suasana modern dengan gaya yang keeropaan. Nah, maaf ini tadi saya sudah dijelaskan dengan dipandu oleh Mas siapa? Darmawan Prastio. Mas Darmawan Prasetyo sudah menjelaskan lebih panjang, lebih jauh dan tadi sudah lengkap untuk kesemuanya apa aja yang ada di Lawangsewu ini. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat Budiman, jangan lupa ya untuk subscribe dan like serta bagikan video ini agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.